Halo teman-teman, selamat datang di Kepikiran Banget episode ketiga harusnya. Dan di episode ketiga kali ini, aku pengen ngebahas soal desain sedikit kali ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku sekarang lagi kepikiran banget soal website pemerintah di Indonesia. Karena kemarin aku ngeliat website pemerintah Jakarta, kalau nggak salah Smart Jakarta, di YouTube aku, di home YouTube aku. Dan pada saat aku lihat, wow, bagus banget gitu. Udah mulai terintegrasi dan tidak seperti pengalaman aku ketika ngebuka website pemerintah sebelumnya gitu, waktu tahun 2022, 2021, itu tuh kebanyakan masih scattered banget informasinya. Nah, tapi di sini aku tuh pengen ngebahas soal salah satu website pemerintah bukan negara Indonesia, tapi UK, United Kingdom. Let's go. Mungkin teman-teman pada nanya gitu kan, kayak kenapa UK gitu, kenapa websitenya UK, kenapa ngebahas websitenya UK dan bikin kepikiran banget gitu kan. Aku suka banget soalnya sama websitenya. Website pemerintah UK pertama, website pemerintah Belanda yang kedua. Menurut aku dari segi website desainnya ya, dari segi desain websitenya. Tapi UK yang paling captivating menurut aku. Mungkin mereka tuh website pemerintahan UK dan website pemerintahan Belanda tuh dia sama-sama bagus, hierarki websitenya, information architecture-nya bagus, tapi entah kenapa yang government UK ini mereka kayak punya taste-nya mereka sendiri gitu, yang belum pernah aku lihat di website-website lainnya. Profesional tapi modern at the same time, jadi bagus banget, makanya aku pengen ngebahas di video kali ini gitu. Mungkin video ini akan cukup singkat karena sebenarnya aku tuh pengen ngebahas alasan kenapa website mereka tuh bagus banget. Kalau misalnya ada awards gitu ya buat website pemerintahan gitu, khusus, kategori khusus, kayak Oscars gitu kan. Oh, website pemerintahan terbaik di kategori website pemerintahan terbaik gitu, atau Piala Citra gitu kan. Itu tuh kayaknya website UK menang deh nomor 1 menurut aku ya. Alasannya itu sebenarnya menurut aku, sebenarnya ada 3 alasan yang bikin aku kepikiran banget setelah ngulik-ngulik dan research kenapa si gov.uk ini bagus banget websitenya. Yang pertama itu design system. Itu tuh apa ya, sangat berpengaruh ke desain sebuah produk atau sebuah, in this case, interface gitu ya, atau website atau mobile app. Design system tuh sangat berpengaruh ke bagaimana si produknya itu jalan gitu kali ya. Karena mereka punya sistem di mana semua hal itu punya standarnya, punya kayak standard of procedure kalau nggak salah, SOP-nya gitu. Jadi mereka punya design system yang bagus, keren, dan itu open. Teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman yang developer, teman-teman bisa lihat di GitHub-nya, mereka punya GitHub khusus untuk design system itu, repo sendiri kalau nggak salah ya. Dan teman-teman bisa download atau duplicate Figma file ya, karena mereka juga publish Figma files-nya gitu di community. Teman-teman bisa cari. Dan kalau aku nggak tahu, teman-teman harus cek license-nya kalau misalnya teman-teman bisa pakai secara free atau enggak gitu, teman-teman harus cek dulu. Tapi yang pengen aku kayak apa ya, highlight di sini tuh sebenarnya design system. Design system itu penting banget untuk bisa membuat si produknya itu, aku pengen bilang konsisten, tapi itu kayak easy answer gitu. Aku pengen bilang konsisten, tapi itu kayak easy answer gitu. Apa ya, dia tuh lebih ke, karena design system tuh touch banyak hal gitu dalam pembangunan produk menurut aku. Dan kadang-kadang design system itu tidak hanya dipakai oleh product and engineering team gitu misalnya, tapi mereka bisa dipakai atau dihubungin sama creative team gitu misalnya, atau untuk marketing purposes, atau bahkan ke hal-hal yang operation system sifatnya gitu. Jadi aku ngerasa bahwa
gov.uk ini bener-bener nail design system mereka. Mudah dimengerti information artikel. Kalau misalnya teman-teman lihat gov.uk sekarang, konsisten dimanapun, visual language yang style-nya segala macam itu konsisten di page mereka gitu kan. Karena ini government website, itu pasti mereka punya banyak services, banyak topik, banyak hal-hal gitu kan. Misalnya mau cek teks gitu, atau misalnya mau cek soal visa, itu semuanya ada di dalam situ gitu, di dalam satu gov.uk itu. Dan itu sangat-sangat membantu orang-orang yang pengen mengakses atau dapat informasi itu jadi cepat gitu. Ketika aku ada plan untuk, gimana kalau misalnya aku liburan atau misalnya mau pengen tahu informasi soal visa di UK gitu kan. Karena by the way UK itu udah tidak masuk di EU gara-gara Brexit kemarin, dia udah bukan part of EU, jadi misalnya kalau aku orang EU itu aku harus apply visa juga. Aku cek kemarin di website dan wow. Mudah banget, aku tinggal visa, oke, sereng langsung keluar semuanya. My God. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kemarin aku cek visa di Jerman waktu itu mereka masih ada beberapa website gitu dan masih ke-scatter, punya URL-nya masing-masing. Oke, aku harus ikutin yang mana ya? Aku harus percaya yang mana? Sedangkan gov.uk udah centralized, udah oke, di sini sumber-sumbernya di gov.uk. Nah, desain sistemnya mereka itu teman-teman nanti aku taruh di credits di bawah ya, yang bikin aku kayak ini banget sama website provider itu karena mereka mengadopt bagaimana cara ngebangun desain sistem yang modern gitu, yang sekarang company-company itu lagi practice. Ya, dia merhatiin banget soal gimana caranya, mereka merhatiin banget soal testing gitu. Jadi color yang ini gimana, apakah fit dengan hal ini, dan mereka pakai industri standards yang menurut aku bagus banget gitu. Misalnya semantic colorsnya pakai merah untuk destructive, terus biru atau hijau untuk aktif, apa segala macam. Jadi mereka kayak sehingga kita sebagai pengunjung itu lebih familiar pakai website-nya, karena other websites juga pakai standar itu kan, pakai convention itu. Jadi teman-teman bisa cek GitHub-nya mereka, dan teman-teman bisa cek Figma file-nya mereka juga kalau teman-teman desainer. Nah, terus yang kedua tuh di design sistemnya itu mereka tuh fokus banget ke accessibility. Nah, ini yang menurut aku pun sendiri kadang-kadang masih lupa gitu, bahwa accessibility itu penting. Accessibility yang aku maksud di sini tuh maksudnya let's say orang yang pakai website kita tuh buta warna gitu kan. Nah, apakah kita bisa meng-serve gitu, memenuhi kebutuhan si itu ya, visual impairing gitu, bahasanya aku lupa. Pokoknya yang itu berkebutuhan khusus gitu. Terus dan accessibility ini, dan kalau kita fokus ke accessibility, kita fokus untuk membuat si produknya itu lebih inklusif, sehingga tidak hanya orang yang punya kemampuan melihat yang normal atau kemampuan mendengar yang normal, tapi kita juga memberikan akses ke orang-orang yang tidak punya hal-hal tersebut gitu. Kalau misalnya teman-teman ke websitenya, aku lupa deh, websitenya Medium, itu tuh ada kayak audio player gitu kan untuk artikel. Nah, itu accessibility-nya oke kan. Jadi orang yang nggak bisa membaca artikel, misalnya anggap let's say ada orang yang punya gangguan di penglihatannya sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas artikelnya. Dia bisa play, tapi dia punya pendengaran yang berfungsi dengan normal gitu. Nah, itu dia bisa tekan play and then akan ada suara yang membacakan artikelnya. Itu salah satu accessibility points yang aku tadi maksud. Nah, si gov.uk ini timnya mereka fokus banget dengan accessibility testing. Jadi mereka ngetest, ini kontras warnanya oke nggak, bisa
sesuai dengan, kalau kita sekarang pakai WCAG itu ya, Website Accessibility Guideline, apakah mereka sesuai, apakah kontrasnya cukup, apakah bisa dilihat oleh semua orang gitu, apakah bagian orang-orang mana aja nggak ke-serve dengan warna ini, coba kita explore warna lain supaya dia lebih accessible buat banyak orang. Nah, mereka tekenin banget ke situ, mereka tekenin banget ke accessibility. Kenapa mereka tekenin ke accessibility menurut aku? Karena ini government website gitu. Ini tuh milik publik Inggris gitu. Mereka mau nge-serve warga negaranya mereka, sehingga mereka fokus banget ke accessibility. Karena ya tidak semua warga UK mungkin punya yaitu ya visual yang baik, atau misalnya ya normal gitu kan, bisa ngelihat warna yang normal. Jadi mereka benar-benar fokus di accessibility testing itu. Nah itu tadi salah dua gitu ya, poin kedua. Selain design system, mereka fokus banget ke accessibility. Ini yang aku kayak wow, aku harus pay attention ke sananya gitu. Kemudian yang terakhir itu open source. Mereka tuh ngebuka development-nya mereka itu ya terbuka aja, jadi orang bisa contribute gitu untuk make some changes atau ada idea gitu kan. Nanti mereka bakal nge-review, terus kalau nggak salah mereka itu punya kayak semacam ya GitHub repo gitu ya, untuk mereka bisa untuk kita bisa contribute gitu. Nah menurut aku ini tuh juga salah satu cara yang mau aku coba explore mungkin tahun ini adalah contribute ke open source design projects lebih banyak gitu. Open source design projects nih bagus menurut aku karena mungkin ide kita atau project kita tidak diimplementasi, tapi itu dibutuhkan. Maksudnya itu datang dari bukan sesuatu yang kita made up gitu, tapi mungkin memang ada kebutuhannya gitu dari organisasi. Salah satu open design project yang mau aku coba itu adalah WordPress, punyanya WordPress. Jadi kalau teman-teman belum tahu, WordPress ini kayak website builder gitu, one of the OGs gitu ya, salah satu yang pertama gitu, WordPress. Dan mereka, aku nggak tahu historinya gimana, apakah mereka closed source kemudian ubah jadi open source, tapi mereka sekarang itu open source dan mereka sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat open kalau misalnya mereka butuh sesuatu gitu, kayak kita butuh desain icon ini, atau misalnya kita butuhin kita butuh elemen baru ini gitu segala macam. Dan itu mereka keluarin biasanya di Slack, jadi mereka punya akun Slack-nya mereka masing-masing. Nah mereka punya rules-nya tentu aja untuk kita bisa ke sana gitu. Nah aku kemarin baru, kalau nggak salah aku pernah cek repo-nya mereka juga, gov.uk. Mereka tuh harusnya punya rules-nya mereka masing-masing untuk kita bisa contribute ke mereka. Nah menurut aku ini juga bisa jadi salah satu cara untuk kita masukin ke entah portofolio kita, atau misalnya kayak ke case study gitu ya, ketika kita ngerjain open source project ini. Menurut aku dia lebih seru gitu, entah kenapa. Karena kita bisa contribute, kalau misalnya nanti changes kita di-apply gitu, itu affect jutaan, aku nggak tahu jumlah populasi di UK berapa ya, tapi kita bisa meng-affect orang-orang itu, atau at least orang-orang yang memvisit gov.uk itu. Nah gov.uk juga salah satu yang pengen aku coba ulik-ulik gitu. Dan ya sih, aku ngerasa gov.uk so far adalah website pemerintahan yang terbaik. Mungkin teman-teman punya opininya masing-masing, teman-teman bisa tulis di komentar di bawah supaya aku bisa cek juga gitu. Dan ya, sampai jumpa di kepikiran banget selanjutnya. Dan ya, sampai jumpa di episode kepikiran banget selanjutnya. Dah.